Ya, kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan seorang ekonom yang piawai dengan jurus Raja Wali. Kepret. Bukan Serem ngepet ya. ngepret. Kali ini ada yang piawai juga, yaitu musisi yang sangat piawai. Barang lagu, main band, lagunya terkenal, pokoknya keren banget. Dan dia juga punya jurus maut. Apa itu jurus mautnya? Petik jambu. Wih, petik jambu. Musisi punya jurus metik jambu, siapa tuh ya? Entar dulu. Aku tahu lagunya. Tahu apa? This is disco. Ini jangan main-main loh. Ini nggak salah nih. Ini capres loh. Oh iya. Oh wow. Oh iya. Aduh, aku udah gatel nih mau nanya sama orangnya. Kita aja panggil kita aja panggil ya. ya. Langsung aja panggilin. Inilah Giring Ganesa. Wow. Aduh, Halo Mas Kak Giring, apa Hai, kabar? Mas Giring. Aduh, coba balik dulu kita mau baca apa sih jaketnya tulisannya. Anti-corruption political party. Wow. Silakan Mas Giring, apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sis semua sehat-sehat dong. Sehat. Soalnya kalau di PSI kan ngomongnya bro dan sis kan. Oh, sis iya. sama bro ya. Jadi sekarang semua manggil sis semua aman-aman sehat kan. Kita manggilnya bro dong kalau gitu. Bro, please. Berarti Bro Giring ya. Giring. Berarti bro capres. Boleh Bro aman. capres. Capres. Mantap. Tapi ngomong-ngomong soal capres itu kan sempat ramai banget ya. Ya, Ini capres, calon presiden, ini presiden Republik Indonesia atau presiden komisaris, ayo. Iya nih Kak Giring, karena yang bikin aku bertanya-tanya ya. Wow, lumayan pede juga karena kan dari partai Kak Giring sendiri yaitu Partai PSI, Iya. Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia itu kan belum dapat kursi di DPR, tapi kenapa Kak Giring segitu pedenya Kak? Jadi gini sis yang cantik ya, saya Giring Ganesa memang mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Hebat. Karena menurut saya sudah saatnya ada yang mewakili generasi saya. Dan misalnya kita berpikir bahwa di masa depan tuh miliknya kita. Sedang anak muda sekarang ada dua pilihan. Ya. Pilihannya pertama adalah ya cuma jadi penonton aja. ya. Penonton TV One hura-hura terus nanti ngetit-ngetit aja. Sebagai netizen gitu kan. Iya. Atau mau benar-benar terjun menjadi bagian dari proses perbaikan bangsa dan negara ini. Jadi memang ini adalah rembukan kita bersama. Iya. Dan kita pikir bahwa memang sudah saatnya di saat semua calon presiden belum ada yang ngomong mereka berani mencalonkan diri untuk jadi presiden, yaudah langsung aja Bro Giring sikat. Ya kita sikat lah kalau gitu. Oke. Nah, kenapa Kak Giring langsung memilih juga, wah saya siap di tahun 2024 untuk menjadi presiden. Dan ini kan deklarasi ini kan mengagetkan semua orang gitu loh, Kamu termasuk kita kamu juga generasi muda. kaget. Kan aku Oh, juga wow. kaget. Pas aku lihat langsung ayam gitu. Shock gitu kan. Iya kan? Mengagetkan Lolita Dan tuh. ini kan langkah yang besar gitu terutama untuk generasi muda gitu ya. Langkah yang besar ini menimbulkan banyak pro kontra pastinya. Ada yang mengapresiasi, tapi kalau tadi Bro Giring menyebutkan netizen, banyak juga netizen yang akhirnya sorry to say mencemooh atau menghujat gitu. Memandang Bagaimana sebelah tanggapan dari mata Mas lah ya, Loli Bro ya. Giring ini? Nih komen-komennya. Di belakang Oh iya ada nih. benar, oke. 2024. Mimpi adalah kunci. Ini lagunya Laskar Pelangi sampai dibawa-bawa nih. Ini sampai temen ini Ernest ya, Ernest Belakasan yang PS Iya, juga. Kak Ernest. Tuh kan. Ya kalau saya pribadi sih happy ya, bahwa mau itu pro atau kontra berarti kan netizen dan juga Indonesia ikut membicarakannya ya dong. Iya. Tapi gini loh Giring, kalau kita ngelihat cemooh dari netizen itu kan masih ada di luar lingkaran kita gitu. Tapi kalau dari keluarga sendiri, dari istri gimana? Waduh kalau istri saya sih yang lucu ya Olga ya. Dulu waktu saya masuk ke PSI dan nyalek, dia sampai nangis. Oh Sis iya? Olga. Iya. Kenapa? Karena waktu itu beberapa saat sebelum saya masuk ke PSI kan saya sering ngeluarin video tuh di Iya, Facebook. aku lihat itu mana-mana kalau- Giring Nalar. Oh ya, Iya, Giring aku nonton. Nalar. Tapi di saat itu juga di video itu timnya Opini waktu itu juga mendapatkan begitu banyak kayak message direct message masuk ancaman-ancaman bunuh dan yang lain-lainnya. Oke. Gue bunuh lo, kalau ketemu gue bunuh. Nah itu yang bikin Cynthia waktu itu sampai nangis. Deg-degan gitu ya. Wah gila kamu masuk politik, kamu orang gila apa gimana gitu kan. Bahaya, politik itu bahaya. Iya. Tapi begitu aku bilang, ya ini alhamdulillah aku jadi PLT Ketua Umum dan mencalonkan diri jadi presiden.
Wah, oke. Udah biasa Oh gitu iya? ya. Serius? Ya udahlah gitu, laki-laki gue emang emang mimpinya besar gitu kan. Tapi aku sempat baca satu informasi. Katanya nih istrinya bilang kalau Bro Giring jadi presiden rela diduakan. Terus anak minta PR dihapuskan. Nah yang jadi pertanyaan buat istri-istri muda kayak saya nih ya Bro Giring ya. Bukan diduain, maksud saya diduakan. Maksud saya istri saya bilang waktu itu statementnya adalah yang paling penting Mas Giring fokus untuk negara dan bangsa. Saya sudah bisa jagain keluarga juga kok gitu. Yang kedua kalau bisa ngapusin PR itu biasalah anak-anak saya kan lucu-lucuan lah. Karena mereka masih belum mengerti perspektif ya presidensi itu seperti apa. Kayak contohnya kayak Jasmina. Jasmina anak saya yang sekarang masih TK mau masuk SD. Dia tuh Jasmina you are so beautiful. No, stop calling me beautiful. Oh ya? You should call me presiden. Oke. Padahal saya yakin dia juga nggak ngerti the whole concept of presiden itu apa. Cuma gara-gara kita setiap hari ngomongin tentang presiden, ya dia akhirnya ya udah dia ngomongin itu. Oke, di dalam politik tuh nggak ada lawan dan kawan abadi. Semuanya abu-abu. Karena kadang-kadang mau nggak mau, suka nggak suka, temannya itu kepentingan. Ya kan? Bukan hubungan lagi nih, udah kepentingan temannya. Nah, ada nggak yang sudah tidak ada menjadi teman Mas Giring lagi? Atau yang tadinya enemy sekarang jadi temannya Mas Giring karena politik? Nah contohnya kayak misalnya saya sama sahabat saya Ahmad Dhani gitu ya. Ahmad Dhani kita tahu betapa kerasnya dia sama pemerintah yang sekarang. Tapi kalau udah ngobrol bareng ya udah ya kita agree to disagree. Dan dia tahu gitu bahwa we are agreeing to disagree. Dan I respect his opinion dan dia juga respect dengan opini saya. Dan lucunya Ahmad Dhani adalah seorang musisi yang sangat-sangat saya kagumi. Bayangin kalau nggak ada Dewa 19 mungkin dulu nggak ada Niji. Iya kan? Karena Dewa 19 yang menginspirasi Niji untuk ngeband. Dan kita tuh mengidolakan sekali karya-karyanya Ahmad Dhani. Tapi in terms of visi kita mengenai negara, prinsip kita berbeda ya udah. Ya we agree to disagree. Oke, tapi ini kan jadi politikus tuh modalnya gede ya lo ya. Pastilah. Kemarin kan Mas Giring sempat maju caleg. Nah, tapi nggak lolos. Lolos dong. Oh, nggak ini. PSI-nya nggak lolos. PSI-nya nggak lolos. Kalau boleh tahu. Karena kita sempat ngomongin modalnya gede. Modalnya berapa sih Mas kemarin Mas? Ya banyak sih, banyak. Tapi yang paling besar tuh lebih ke modal tenaga dan waktu sih. Ini nggak miliaran rupiah ada nggak Mas Giring? Karena Kak biasa Kalau soal duit cewek iya ya. Karena biasanya kan kalau misalkan masuk dunia politik tuh lumayan ngeluarin budget yang gede loh Kak. Nah, kalau tadi Bro Giring bilang untuk maju jadi caleg, ya besar lah tapi besarnya nggak besar-besar banget. Untuk maju jadi capres modalnya berapa nih? Lebih besar, gede dong. Besar. Tapi balik lagi bahwa gue selalu ingat kata-kata Pak Jokowi bahwa dia waktu itu maju dan menang memang semuanya dari donasi juga gitu. Saya juga waktu itu menang, waktu itu saya jalan juga karena donasi. Oh, jadi caleg sempat ada crowdfunding juga Ada ya? crowdfunding. Itu yang paling benar di demokrasi. Kalau menurut gue ya, bahwa orang-orang yang mau berkontribusi, tapi kalau misalnya nggak bisa lewat tenaga, ya pasti mungkin lewat uang. Gitu. Tapi happy nggak sih dengan hasil kemarin walaupun gak lolos partainya di DPR? Oh, that's a good question ya. Nggak apa-apa, Ya, jujur aja kalau soal kalau jujur, kita. jujur. Heeh. Ya sempat terpukul lah. Namanya juga manusia ya. Saya masa saya harus ngomong, wah enggak loh. Saya tegar. Enggak mungkin lah. Saya kan Epic strong manusia gitu. normal gitu kan. Manusia normal yang karena waktu itu kan sebetulnya lebih sedihnya adalah melihat relawan-relawan Sobat Giring yang waktu di saat hari pemilihan umum dan quick count itu bahwa PSI-nya nggak lolos, terus habis itu Sis Grace pidato dan mereka menangis semua. Bahwa ini kan mereka perjuangan bersama, Iya. itu yang bikin saya sedih. Iya. Kak Giring, abis ini kita lanjut ngobrol lagi ya. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap di Saatnya Perempuan Bicara.